Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 7 yang bertemakan analisis, regresi linear, dan ensemble learning untuk prediksi tahun rilis konten Netflix. Boleh dilanjut, next slide. Oke, di sini untuk anggotanya, yang pertama ada rekan saya di Fariza Putra Herawan dengan NIM akhir 124. Lalu yang kedua ada Devin Amar Santoso dengan NIM akhir 150. Dan yang ketiga ada Muhammad Zidan dengan NIM akhir 163. Dan yang terakhir ada saya sendiri, Malin Fandoni dengan NIM akhir 163. Oke, lanjut untuk masuk ke materinya. Yang pertama, latar belakang. Jadi, proyek kami dilatar belakangi oleh transformasi yang masif di industri hiburan digital dalam dekade terakhir. Jadi, di sini Netflix itu mengelola beberapa banyak dataset di mana salah satunya adalah tentang analitik yang menarik juga untuk diprediksinya tahun rilis konten berdasarkan kombinasi fitur seperti genre, hitung usia, dan juga format durasi. Nah, tapi proses ekstraksi fitur tekstual dan juga multi-label seperti genre sering banget ngasilin matriks data yang dimensi tinggi dan juga sangat jarang. Nah, tantangannya itu adalah eh, bagi efisiensi algoritma regresi. Nah, maka dari itu penelitian eksperimental ini dilakukan untuk menganalisis performa komparatif antara model dasar dari linear regression yang secara teoritis lebih stabil pada data sparse dengan algoritma ensemble learning yang berbasis random forest dan juga AdaBoost dalam prediksi tahun rilis secara optimal dan terhindar dari risiko overfitting. Oke, next. Jadi rumusan masalah dari kelompok kami ini adalah yang pertama pra proses. Jadi gimana memproses tipe kategorikal dan juga teks multi-label seperti genre secara optimal agar siap untuk digunakan eh, dan juga untuk model matematika regresi non Amerik. Dan yang kedua ada kinerja baseline. Jadi gimana jadi tingkat dari akurasi dan juga kinerja model dasar multiple linear regression untuk memprediksi target continue beberapa tahun rilis. Nah, yang ketiga ini yang terakhir ada ensemble learning. Jadi apakah random forest dan juga ada bus ini bisa buat ngasih peningkatan pada kinerja prediktif pada matriks data yang berdimensi tinggi dan juga sangat sparse. Next akan dibacakan oleh rekan saya Devin Amar kepada Devin Amar. Devin Amar dipersilakan. Terima kasih. Oke, selanjutnya untuk tujuan proyek. Di sini ada 4 tujuan proyek dari proyek kami. Yaitu yang pertama, pipeline end-to-end. Itu membangun alur kerja machine learning yang transparan, terstruktur, serta reproducible untuk kasus regresi pada dataset real. Kemudian yang kedua, yaitu rekayasa fitur kuat dengan menerapkan one-hot encoding, standar scaler, dan convectorizer untuk mengubah metadata kompleks menjadi representasi numerik. Lalu yang ketiga ada evaluasi minim bias, yaitu memvalidasi kapabilitas generalisasi seluruh arsitektur model secara adil menggunakan metode five-fold cross-validation. Dan untuk tujuan yang terakhir yaitu analisis komparatif, yaitu mengevaluasi performa model regresi linear tradisional terhadap model berbasis pohon atau ensemble berdasarkan data empiris. Kemudian untuk tinjauan pustaka, eh, di sini ada 5, mulai dari yang pertama, yaitu linear regression. Ini model dasar OLS yang mencari hubungan linear, dan memiliki keunggulan pada sparse data dikarenakan optimasi koefisien bersifat global, stabil, dan tidak rentan mengalami overfitting. Lalu yang kedua ada random forest atau bagging. Dengan ratusan decision tree, itu dilatih paralel dengan sampel acak. Ini efektif untuk pola nonlinear, namun kurang efisien pada matriks biner yang didominasi oleh angka 0. Lalu yang ketiga ada boost atau boosting. Ini model sekuensial, pohon baru memperbaiki error pohon sebelumnya dan rawan bias karena kan berlebihan pada data dengan distribusi, skill, dan banyak outliers historis. Lalu yang keempat ada sparse data dan fitur. Nah, dengan convectorizer itu high dimensional sparse matrix dengan kurang lebih 100 fitur biner. Dan untuk one hot encoding itu untuk tipe dan rating
dan standar scalar untuk duration. Lalu yang terakhir ada k-fold validation, di mana untuk dataset dibagi menjadi 5 fold, training dan testing itu diulang sampai 5 kali secara bergantian. Dengan metrik R2 score, itu yang utama, lalu visual MAE dan RMSE. Oke, kemudian untuk gambaran alurnya, yang pertama mulai dari data acquisition, kita mengambil dataset dengan 8.807 baris. Kemudian dilanjutkan dengan IDA untuk lihat distribusi dan korelasi datanya. Dan yang ketiga, pre-processing, di mana mendrop data kosong dan ekstrak menggunakan regex. Keempat, feature engineering dengan menerapkan one hot encoding, convectorizer, dan scalar. Lalu yang kelima, yaitu five-fold cross validation dengan split 80% training dan 20% validasi. Lalu yang keenam, ada training model menggunakan linear regression, random forest, dan adabus. Dan yang terakhir, yaitu evaluasi berdasarkan R2, MAE, dan RMSE. Dan untuk ringkasan dari dataset dan variabel, di sini terdapat 4 fitur yang digunakan, mulai dari tipe, rating, duration, dan juga list in. Dengan tipe, yaitu movie atau TV show, itu menggunakan one hot encoding. Lalu rating, dengan batas usia itu menggunakan one hot encoding. Lalu duration yang berupa angka numerik itu menggunakan standard scalar. Dan list in dengan genre multi-label itu menggunakan convectorizer dengan max-nya di 100. Dan untuk arsitektur model, ada 4 di sini. Mulai dari linear regression sebagai baseline dengan OLS global, lalu random forest dengan bagging, itu memakai 100 tree dengan end job-nya min 1. Lalu yang ketiga ada boost atau boosting dengan decision stumps dengan RS-nya 42. Lalu yang terakhir ada voting regressor, di mana di sini hybrid dengan rata-rata prediksi ensemble. Oke, kemudian ada rincian dari dataset. Yang pertama untuk total barisnya, dataset kami ini ada 8.807 total, 8.807 baris dengan 12 kolom fitur. Lalu setelah pre-processing itu total barisnya mencapai 7.970. Dengan perbandingan movie versus TV show itu 71% berbanding 29%. Dan untuk hasilnya setelah pre-processing terdapat pada kolom di bawah berikut ini. Dan boleh di next. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya. Baik, terima kasih. Jadi untuk yang selanjutnya ada Exploratory Data Analysis atau EDA. Jadi dari hasil analisis eksplorasi ini atau EDA ini terlihat distribusi tahun rilis konten ini condong ke kiri, di mana mayoritas konten itu menumpuk setelah tahun 2010 dengan median di tahun 2017. Nah, terus kalau kita lihat proporsinya juga platform Netflix ini masih didominasi oleh tipe movie gitu, sebanyak lebih dari 6.000 entry dibandingkan dengan TV show. Nah, tapi dari sisi rating justru TVMA ini menempati urutan pertama yang juga menunjukkan bahwa Netflix itu sangat fokus di audiens yang dewasa. Boleh di slide. Nah, kemudian dari visualisasi tadi itu ada 4 poin yang sebenarnya penting. Yang pertama itu dari ide itu ya. Itu yang pertama ada left split distribution, itu berarti datanya itu sangat condong ke era modern. Terus yang kedua, tipe movie itu mendominasi sekitar 70% dari katalognya, yang nantinya bakal mempengaruhi bobot model yang kita pakai gitu. Terus yang ketiga, segmentasi pasar Netflix yaitu nargetin audiens dewasa lewat rating TVMA, dan juga uh, yang terakhir TV show itu cenderung lebih modern daripada tipe movie, karena tipe movie punya outlier rilis yang lama gitu hingga tahun 1940-an.
Oke, boleh di next. Dan untuk selanjutnya kita ada perbandingan R kuadrat score dengan 5 volt cross validation. Kita ini beralih ke performa model. Di sini kita nguji 3 algoritma sekaligus, yaitu linear regression, random forest, dan juga ada boost. Jadi linear regression ini keluar sebagai model terbaik dengan R squared, yaitu di 0,3726. Dia di mana model ini berarti terbukti paling stabil dan juga paling efisien untuk data yang sifatnya sparse. Sedangkan kalau random forest itu ada di bawahnya sedikit, dan juga ada bus ini dia malah menunjukkan performa terburuk karena nggak stabil dengan skor yang mendekati 0. Oke, next. Oke, yang terakhir next slide-nya evaluasi detail untuk MAE, RMSI, dan juga scatter plot. Nah, kalau kita lihat lebih dalam lagi nih menggunakan metric error, linear regression juga kembali unggul dengan MAE sebesar 4,47 tahun. Yang berarti rata-rata selisih antara prediksi tahun rilis dengan tahun rilis aslinya cuma meleset 4,5 tahun. Nah, terus lewat scatter plot, kita juga bisa lihat titik-titik prediksi itu ikut garis diagonal dengan lebih konsisten dibandingkan model lainnya. Dan juga ini memberikan kita kepercayaan diri bahwa linear regression itu pendekatan yang paling valid untuk kasus prediksi tahun Netflix. Oke, mungkin boleh buka Google Colab-nya buat kode-kode analisis kita dan juga dashboard. Nah, jadi di sini kita udah punya kode Python Google Colab yang buat analisis-analisis tadi. Sebenarnya di sini tinggal boleh di-scroll aja karena tadi analisisnya udah disebutin. Scroll, scroll, scroll. Nah, jadi untuk hasil analisis ini kita masukin ke dashboard. Ke dashboard grade IO. Nah, ini ada pemodelan K-fold, linear regression. Nah, mungkin boleh langsung dibuka aja itunya dashboardnya. Nah, ini output kita. Jadi sebenarnya buat mengetahui hasil prediksi dari masing-masing model. Coba deh nomor baris data ganti 16. Analisis. Nah, misalnya dengan judul konten Eropa Most Dangerous Man, itu kalau kita lihat kan tahun aktual rilisnya adalah 2020. Cuma kalau kita lihat bawah hasil prediksi, itu di linear regression kita lihat nilai continue yang udah pembulatan itu di tahun 2018 dengan selisih error 1,62 tahun. Random forest kita lihat di sini prediksinya tahun 2018 atau 2019 kalau di bulletin dengan selisih error 1,3 tahun. Dan juga ada boost regressor di sini dia tahun rilis di tahun 2011 dengan selisih error 8,76 tahun. Jadi untuk di kasus ini khusus untuk konten ini itu model random forest yang paling akurat dengan kesalahan terkecil yaitu 1,3 tahun. Mungkin sekian aja. Untuk selanjutnya boleh dilanjutkan oleh Zudan. Terima kasih Era. Selanjutnya ada analisis mengapa linear regression itu lebih unggul. Yang pertama, setelah membandingkan ketiga model, sebenarnya kami menganalisis mengapa linear regression itu memberikan hasil yang lebih baik. Alasan pertama karena data yang digunakan statistik dia hal ini terjadi karena proses down factorizer yang dijelaskan di awal, yaitu pada fitur genre. Tes. Oke, jadi mengapa linear regression itu lebih unggul? Karena linear regression berdasarkan karakteristik high dimensional sparse, yaitu ini terjadi karena waktu pemrosesan count factorizer yang dijelaskan pada awal, yaitu pada fitur genre, sehingga sebagian besar nilai pada basis tersebut bernilai 0.
Pada kondisi seperti ini, linear regression itu lebih bekerja secara optimal dibandingkan berbasis tree ataupun pohon. Lalu yang kedua, linear regression menggunakan metode ordinary least square yang mengoptimalkan seluruh polinasinya secara global, dan dengan begitu dapat menangkap hubungan parameter secara konsisten tanpa harus membuat banyak tebak dan division tree. Lalu apa namanya, linear regression tidak mengalami masalah seperti inefficient split, berbeda dengan random forest yang harus mencari titik besar pada data. Nah, sebagian besar nilai titik adalah nol, dan proses pembagian cabang menjadi kurang efektif sehingga performanya sedikit lebih rendah. Sedangkan ada bus, performanya menjadi terburuk karena hal ini disebabkan distribusi data yang tidak seimbang dan ada beberapa outlier dari film-film papan. Di sini ada bus terus berusaha memperbaiki kesalahan pada data tersebut sehingga model menjadi tidak stabil dan populasinya menurun. Selanjutnya kesimpulan, dari seluruh eksperimen yang dilakukan, kelompok kami menyimpulkan bahwa karakteristik data lebih berpengaruh terhadap performa model yang dibandingkan kompleksitas algoritma yang digunakan. Jadi, walaupun random forest dan Adabus membutuhkan algoritma ensemble learning yang lebih kompleks, namun keduanya tidak mampu mengungguli linear regression pada dataset. Sehingga model linear regression memperoleh nilai R kuadrat tertinggi sekitar 0,37 dengan hasil yang paling stabil selama proses 5-fold cross validation. Hal ini menunjukkan bahwa untuk data yang berbentuk high dimensional sparse matrix, model linear justru lebih efisien, lebih stabil, dan melakukan generalisasi tidak lebih baik dibandingkan model berbasis string. Jadi, seperti tujuan kegiatan kami, yaitu untuk membandingkan performa beberapa parameter regresi, telah mencapai dan hasilnya menunjukkan bahwa regression adalah model yang paling sesuai kasus prediksi rilis pada dataset yang kami gunakan, dataset Netflix. Selanjutnya, saran pengembangan. Saran pengembangan ini yaitu yang pertama, eksperimen feature extraction, yaitu ganti configurator dengan TF-IDF, word perfect, atau word untuk menangkap semantik lebih dalam atau menghasilkan Dua, penanganan distribusi keyword. Terapkan block transformation atau pada target release year atau berdasarkan tentang waktu analisis daerah model. Lalu tiga, hyperparameter grouping, yaitu grid search atau randomized search untuk berdasarkan max step pada RF dan Adabus agar tidak menangkap noise terbiar yang berbeda. Demikian presentasi dari kami. Tidak ada salah kata boleh maafkan, dan bila ada kekurangan boleh maafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.